Pemirsa, Israel tidak kunjung berhenti menggempur kawasan Timur Tengah. Selain menggempur Palestina, militer Israel juga menghantam Lebanon dan Suriah. Kini dunia mulai bertanya-tanya, apakah Benyamin Netanyahu hendak mewujudkan konsep negara Israel Raya? Dalam pidatonya di PBB bulan September lalu, pemirsa, Netanyahu membagi dua wilayah Timur Tengah menjadi wilayah jahat dan wilayah baik. Peta negara Lebanon, Suriah, Irak, Iran, dan Yaman dikategorikan ke dalam wilayah jahat dan diberi warna hitam. Apakah gempuran Israel ke Lebanon, Palestina, dan Suriah bagian untuk terbentuknya Israel Raya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar Timur Tengah UI Yon Mahmudi dan juga pakar hubungan internasional Unpad Tengku Reza Shah. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Yon terlebih dahulu. Bang Yon, kalau kita lihat Israel telah menyerang beberapa wilayah ya, misalnya Lebanon, kemudian Palestina dan beberapa wilayah di Suriah. Ini apakah sebagai bentuk bahwa Israel ingin membentuk teritori Israel Raya atau seperti apa, Bang Yon? Nah, itu kan upaya yang mereka lakukan ya, bagaimana merealisasikan sebagai the greater Israel itu yang wilayahnya memang sangat luas, tidak hanya wilayah Israel saat ini, tapi juga wilayah-wilayah di tetangga. Nah, wilayah yang kemudian belum melakukan hubungan baik, normalisasi, itu kan disebut sebagai negara-negara jahat ya. Kalau dulu setelah 48 merdeka, itu kan hampir sekeliling mereka dianggap sebagai negara-negara jahat ya, ada Jordan, ada Mesir, ada Irak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian lambat laun terjadi normalisasi sehingga yang dulunya itu dianggap wilayah hitam kemudian mulai berubah warna ya, kuning atau bahkan hijau, yang dianggap itu dekat dan mendukung Israel. Nah, negara-negara yang disebut sebagai hitam itu kan kemudian menjadi target mereka, dan itu dilakukan dengan cara melakukan serangan-serangan yang mengancam stabilitas negara yang bersangkutan. Dengan itu diharapkan mereka bisa bernegosiasi, kemudian melakukan normalisasi. Kalau itu dilakukan normalisasi, ada perjanjian, secara otomatis kan mereka sudah melupakan perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka, karena wilayah Palestina yang tepi barat, Gaza itu ya, dan sebagian Yerusalem telah dimasukkan sebagai wilayah resminya Israel. Nah, kan proses aneksasi itu kan berjalan dari kurun waktu yang sangat lama gitu, yang memposisikan Palestina dalam posisi sulit gitu, sehingga Israel terus-menerus melakukan ekspansi dan mencoba untuk melakukan aneksasi ke negara-negara tetangga. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, ini ketika Anda melihat bahwa Benyamin Netanyahu ini 2 kali melakukan pidato di PBB menunjukkan peta greater Israel atau Israel Raya. Nah, Anda melihatnya ini sebatas cyber yang dilakukan oleh Netanyahu atau memang ini ingin diwujudkan oleh Netanyahu wilayah greater Israel ini? Dan seperti apa mereka yang dikategorikan wilayah hitam ini akan melakukan perlawanan? Saya tidak kaget ya, karena Israel ini tidak pernah main-main dengan rencana strategis dia. Dalam pandangan saya, klaim ini merupakan sebuah ancaman dari agresi Zionism di Timur Tengah di masa depan. Akarnya adalah filsafat dari Theodor Herzl, di mana itu Israel kelak akan menguasai wilayah negara-negara sebagai bagian dari Israel Raya. Jadi klaim ini merupakan sebuah pernyataan perang untuk masa depan dengan seluruh negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Israel, yang membentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Irak. Kemudian saya tidak kaget karena saya sudah melihat tanda-tanda di lengan seragam para prajurit Israel saat ini. Maka wilayah tersebut saya perhatikan kelak akan meliputi 6 negara Arab tetangga Israel, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Namun ide ini hanya dapat terwujud jika didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat seperti Jerman, Perancis, dan Inggris. Jadi yang saat ini diperlukan adalah sepanjang Israel belum menjelaskan maksud dari pernyataan terakhirnya tersebut, maka diperkirakan negara-negara di Timur Tengah itu akan bersatu. Maka ini yang belum terwujud, tapi secara ide sudah terwujud. Misalnya mereka sudah mulai kritis atas banyaknya pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Misalnya di Syria ada 8.000 personil, di Yordan 3.000 personil, Saudi Arabia 3.000 personil, di Irak 1.600 personil, di Kuwait 13.000 personil, di Bahrain 700 personil, di Qatar 13.000 personil, di Uni Arab Emirat ada 6.000 personil, dan di Oman hampir 1.000 personil.
maka yang akan terjadi ini hari ini baru keluar statement ya, yang kemungkinan besar terjadi dalam waktu dekat adalah negara-negara Timur Tengah seperti yang memiliki personel militer Amerika Serikat seperti Suriah, Yordania, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman itu akan mengevaluasi perjanjian keamanan yang telah dipaksakan oleh Amerika Serikat selama ini, yang awalnya adalah untuk melindungi ancaman dari Iran, padahal sebenarnya untuk turut melindungi Israel dan mengamankan rencana Israel Raya tersebut. Jadi kira-kira respon seperti ini akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, kita menuju ke Bang Yon lagi. Tadi saya mau mendalami kok Bang Yon menyampaikan bahwa warna hitam tadi, wilayah yang diberi warna hitam itu sebagai bentuk untuk Israel ini akan melakukan proses negosiasi dan juga normalisasi. Artinya nih perang akan terus berkelanjutan dalam waktu dekat ini di beberapa wilayah atau gimana, Bang Yon? Bang Yon, boleh di-unmute dulu supaya suaranya terdengar? Ya, saya kira wilayah-wilayah dalam peta yang sudah digambar ya, warna hitam itu kan menunjukkan sebagai musuh-musuh Israel yang harus ditaklukkan. Apakah kemudian akan diawali dengan aneksasi wilayah-wilayah itu ya, melakukan serangan udara bahkan juga serangan darat yang tujuannya dalam menimbulkan ketidakstabilan terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang masuk kategori hitam. Dan apabila wilayah atau negara-negara itu merasa terganggu dan tidak siap ya berhadapan dengan Israel, maka pilihannya ya melakukan negosiasi dan normalisasi, itu yang mereka lakukan. Jika tidak, seperti mereka masih kuat dalam proksi-proksi Iran, maka ya terus-menerus ya Israel akan melakukan gempuran dan serangan ke wilayah-wilayah itu sampai bisa mereka tundukkan. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, ini ketika misalnya kita melihat bahwa di wilayah yang dikatakan berkah atau wilayah yang putih tadi dikategorikan mereka akan melakukan evaluasi nih terhadap perjanjian antara Israel dan Amerika Serikat. Lalu untuk wilayah hitam sendiri, ini pasti akan melakukan perlawanan. Bagaimana kekuatan tempur di wilayah hitam ini untuk melakukan perlawanan terhadap Israel dan tentu saja proksinya Amerika Serikat? Untuk melakukan perlawanan itu tidak semudah itu, Pak. Pertama kita harus mengetahui ada tidaknya ketergantungan mereka secara militer, politik, ekonomi pada Amerika Serikat dan Israel. Kemudian juga bagaimana perilaku kepala negara dan kepala pemerintahan negara tersebut. Karena seringkali kepala negara tersebut lebih takut kepada rakyat mereka sendiri daripada kekuatan-kekuatan luar. Selanjutnya kita juga perlu perhatikan adalah ada tidaknya upaya-upaya diplomatik dari di luar warna tadi, seperti upaya diplomatik dari Iran untuk menggunakan mekanisme internasional untuk menyadarkan negara-negara yang ditandai oleh Israel tersebut bahwa sebenarnya itu adalah suatu kebijakan Israel tersebut adalah suatu strategi jangka panjang divide and rule untuk memilah-milah negara di Timur Tengah sesuai dengan skenario Israel. Dan kalau pesan ini masuk ke dalam alam bawah sadar para pemimpin di Timur Tengah, maka tidak akan sulit bagi Israel untuk mengubah-ubah warna tersebut menjadi negara-negara yang loyal pada Israel, negara-negara yang diam-diam menyetujui Israel, atau negara-negara yang diperkirakan akan segera diserang oleh Israel. Keadaan ini cukup menyulitkan karena negara-negara tersebut pada umumnya tidak begitu kuat secara militer. Yang paling kuat adalah Iran, yang memiliki komitmen untuk berperang melawan Israel adalah Iran, dan kita hendaknya melihat lagi apakah berhasil Israel itu meyakinkan bahwa Iran adalah musuh yang lebih besar daripada Israel itu sendiri. Oke, artinya potensi untuk nanti Israel menyerang beberapa negara di Timur Tengah yang masuk dalam kategori warna hitam, misalnya kita sebut ada Irak di sana, kemudian ada Iran, itu besar nggak, Pak Tengku? Saya belum bisa mengamati saat ini ya, karena terus terang kekuatan militer Iran itu luar biasa, di mana Iran itu sudah berhasil pada saat ini Iran dipimpin oleh Imam Ali Khamenei yang karismatis dan juga revolusioner dan ideologis begitu. Jadi tidak mudah menekan Iran, dan Israel sudah melihat sendiri betapa dahsyatnya Iran itu dengan peluru-peluru kendali yang diluncurkan minggu lalu, dan masih ada peluru kendali hipersonik lain seperti Emad yang berhulu ledak 750 kg, Gadar 650 kg, Khaybar yang dengan hulu ledak 500 kg, dan juga Sahab 3B 700 kg. 4 peluru kendali ini belum dimainkan. Jadi tampaknya ini
ini Psy-war, ini benar-benar perang urat saraf untuk memisahkan antara Iran dan kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk juga memisahkan kedekatan Irak dengan Iran itu sendiri. Karena pada kita perhatikan beberapa hari terakhir, Irak sudah mulai mencoba-coba menyerang Israel dan mulai berhasil. Dan saya pikir Israel sedang bermain waktu ini. Ini kali menggunakan warna merah, besok lusa bulan depan bakal menggunakan warna putih dan hitam, dan ini yang perlu diamati dengan sangat sungguh-sungguh oleh negara-negara di Timur Tengah, karena kalau strategi divide and rule, pisahkan dan juga perintahkan, ini berjalan dengan baik, maka warna-warna itu suatu saat akan hitam semua akan diserang oleh Israel, termasuk Arab Saudi. Baik, kita masih akan melihat apakah ini hanya Psy-war yang dilakukan oleh Israel atau justru akan menjadi perang terbuka di wilayah Timur Tengah. Usai jeda kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang.